I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Jaziratul Rohmah. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal kami, kelompok 2, yaitu mengenai diare. Jadi penyakit diare merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pencernaan yang menjadi masalah kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Menurut WHO dan UNICEF, terjadi sekitar 2 miliar kasus diare dan 1,9 juta anak balita meninggal karena diare di seluruh dunia setiap tahunnya. Dari semua kematian tersebut, 78% terjadi di negara berkembang, terutama di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Ini menurut Kemenkes RI tahun 2022. Diare masih menjadi masalah kesehatan di Kota Bandung, dikarenakan insiden rate-nya yang cukup tinggi, ditandai dengan masuknya penyakit diare dalam 10 penyakit terbesar kasus baru setiap tahunnya. Tahun 2022 tercatat 26.523 penemuan kasus diare yang ditangani untuk semua usia atau sebesar 38,86%. Secara klinis, diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefensi, dan lain-lain menurut Kemenkes RI. Bakteri penyebab diare antara lain ada Campylobacter, Salmonella, Shigella, E. coli, dan Vibrio cholera. Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh fungi atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain. Pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, biasanya lebih sering memakai obat antibiotik. Antibiotik yang dipilih atau digunakan pada diare untuk kasus ini akut infeksi harus rasional. Salah satu pemberian antibiotik yang paling sering diresepkan adalah ceftriaxone dan cefotaxime. Ceftriaxone yang menjadi pilihan terapi dalam beberapa guideline diare diperbandingkan dengan cefotaxime yang mempunyai efektivitas setara. Perlu adanya analisis efektivitas biaya untuk menentukan antibiotik yang lebih cost efektif untuk pengobatan diare akut karena infeksi bakteri pada anak. Analisis efektivitas biaya atau CEA merupakan suatu metode farmakoekonomi untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama. Nah, berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, kelompok kami akan menjadikan sebuah proposal. Identifikasi masalah. 1. Bagaimanakah efektivitas antibiotik cefotaxime dibandingkan dengan ceftriaxone sebagai terapi pengobatan diare akut akibat infeksi pada pasien anak yang menjalani rawat inap di rumah sakit? Yang kedua, antibiotik manakah yang lebih cost efektif antara ceftriaxone dan ceftriaxone untuk terapi pengobatan diare akut akibat infeksi pada pasien anak yang menjalani rawat inap di rumah sakit? Dilihat dari nilai ASER, average cost effectiveness ratio, and ICER, incremental cost effectiveness ratio. Tujuan penelitian. Yang ke-1, mengetahui perbandingan efektivitas penggunaan antibiotik cefotaxime dibandingkan dengan ceftriaxone sebagai terapi pengobatan diare akut akibat infeksi pada pasien anak yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Yang kedua, mengetahui pilihan antibiotik yang lebih cost efektif antara cefotaxime dan ceftriaxone untuk terapi pengobatan akut akibat infeksi pada pasien anak yang menjalani rawat inap di rumah sakit. Manfaat penelitian bagi rumah sakit adalah memberikan pertimbangan informasi untuk penentuan kebijakan pemilihan antibiotik di rumah sakit, khususnya pada masa JKN yang menuntut tepat dengan biaya rendah. 2. Bagi para akademisi adalah memberikan tambahan informasi untuk menunjang penelitian khususnya pada bidang farmakoekonomi dengan fokus pada penyakit diare. Yang ketiga, bagi peneliti adalah sebagai wadah implementasi ilmu pengetahuan yang telah diterima pada program Magister Farmasi Klinik melalui sebuah penelitian klinik. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan farmakoekonomi. Farmakoekonomi merupakan ilmu yang digunakan untuk menghitung biaya dan hasil yang didapatkan dari penggunaan obat dalam peningkatan derajat kesehatan.
Tujuan untuk pemberian obat selain untuk mencapai target terapi, tetapi juga harus memperhatikan latar belakang pasien, di mana penyedia pelayanan kesehatan harus memaksimalkan efek terapi dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Selanjutnya yaitu Cost Minimization Analysis atau CMA. CMA merupakan metode analisis yang menentukan biaya program terendah dengan perkiraan besar manfaat yang diperoleh sama. Analisis biaya ini digunakan untuk memeriksa biaya relatif yang terkait dengan intervensi yang sama untuk memperoleh hasil. Untuk selanjutnya yaitu Cost Benefit Analysis atau CBA. Cost Benefit Analysis atau CBA yaitu sebuah metode analisis yang dikhususkan karena tidak hanya digunakan untuk menganalisis biaya yang dinilai dengan moneter atau uang, namun juga benefit atau keuntungan. Selanjutnya yaitu Cost Effectiveness Analysis atau CFA, yaitu sebuah metode analisis ekonomi yang digunakan untuk membandingkan biaya dan hasil relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan. Pada metode ini dapat digunakan dalam memilih intervensi kesehatan yang dapat memberikan nilai tertinggi dengan pengeluaran biaya yang minimal. Selanjutnya yaitu Cost Utility Analysis atau CUA, yang merupakan metode analisis biaya yang digunakan untuk mengukur manfaat dalam utility beban lama hidup, menghitung biaya utility, mengukur rasio untuk membandingkan biaya. Perkenalkan, saya Isi Rahayu. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja antibiotik terhadap pasien diare. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati suatu infeksi karena bakteri. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, yang pertama, menghambat kerja antibiotik dengan cara menghambat sintesis peptidoglikon dan sintesis dinding sel bakteri. Yang kedua, memodifikasi atau menghambat sintesis protein yang bersifat bakteriostatik dan bakterisidal. Yang ketiga, mengganggu dalam proses metabolisme selular. Antibiotik ini memiliki sifat bakteriostatik. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan efek terapinya. Yang pertama, yang bersifat bakteriostatik, contohnya eritromisin dan tetrasiklin. Yang kedua, bersifat bakterisidal. Contoh antibiotik golongan ini yaitu cephalosporin dan penisilin. Diare merupakan suatu kondisi seseorang buang air besar dengan konsistensi yang lembek, cair atau air saja, serta frekuensinya lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Untuk patogenesis diare sendiri sangat berbeda dan bervariasi sesuai dengan penyebabnya. Misalnya diare yang disebabkan oleh bakteri, patogenesisnya sebagai berikut. Yang pertama, bakteri masuk ke dalam saluran cerna melalui makanan atau minuman, kemudian berkembang biak di dalam saluran cerna dan mengeluarkan toksin. Yang kedua, toksin dapat merangsang epitel usus dan menyebabkan peningkatan enzim yang mempunyai kemampuan merangsang sekresi klorida, natrium, dan air di dalam sel, lumen usus, serta menghambat absorpsi natrium dari lumen usus ke dalam sel. Pada patofisiologi diare, yang pertama, dehidrasi atau kehilangan cairan karena kehilangan air yang lebih banyak daripada asupan. Yang kedua, gangguan keseimbangan atau metabolic acidosis. Yang ketiga, hipoglikemia sering terjadi pada anak yang menderita diare dengan KKP atau kekurangan kalori protein. Yang keempat, gangguan gizi sewaktu. Yang kelima, gangguan sirkulasi sebagai akibat diare dengan atau tanpa disertai muntah dapat terjadi. Gangguan sirkulasi ini berupa renjatan atau shock hipovolemik. Untuk jenisnya sendiri, yaitu ada diare akut. Diare ini berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang kedua ada diare kronik. Diare yang berlangsung lebih dari 15 hari sejak awal terjadinya diare. Pada penata laksanaan diare, dilihat dari peningkatan leukosit dalam tinja merupakan pertanda adanya infeksi bakteri. Antibiotik tidak diberikan secara rutin pada pasien diare akut, meskipun dicurigai adanya infeksi bakteri sebagai penyebab keadaan tersebut. Namun sebagian besar kasus diare dapat merupakan self-limiting. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan seperti pengecekan natrium kalium, klorida ureum, kreatinin, dan pemeriksaan darah lengkap. Baik, perkenalkan saya Yana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dari proposa ini. Yang pertama yaitu rancangan penelitian dari proposa ini dilakukan di Kota Bandung pada bulan Februari hingga Maret 2024.
Penelitian ini bersifat deskriptif non eksperimental dengan mengambil data secara retrospektif dengan mengidentifikasi biaya terapi dan efektivitas antibiotik serta menganalisis keputusan dalam menilai probabilitas dari outcome yang mungkin terjadi, menetapkan nilai untuk masing-masing outcome, dan menentukan pilihan keputusan yang terbaik. Kemudian populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh pasien anak balita dari umur 0 sampai 5 tahun di Kota Bandung yang didiagnosis diare akut dan diberi peresepan Cefotaxime dan juga Ceftriaxone. Kemudian pada pola penggunaan obat ini, terapi pengobatannya yaitu menggunakan Ceftriaxone intravena dan juga Cefotaxime intravena selama tidak lebih dari 14 hari. Kemudian penetapan kriteria alternatif pengobatan yang dibandingkan pada penelitian ini adalah antibiotik golongan cephalosporin, yaitu antibiotik Cefotaxime dan Ceftriaxone yang memiliki harga dan frekuensi pemberian yang berbeda. Yang selanjutnya ada penetapan kriteria inklusi dan eksklusinya. Subjek penelitian ini adalah pasien anak umur dari 0 sampai 5 tahun atau balita dengan diagnosis diare akut. Untuk kriteria inklusinya yaitu pasien anak dengan umur 0 sampai 5 tahun, kemudian pasien yang mendapatkan terapi antibiotik Cefotaxime intravena dan juga Ceftriaxone intravena. Kemudian untuk kriteria eksklusinya yaitu yang pertama mempunyai penyakit penyerta infeksi lain, kemudian diarenya lebih dari 14 hari perawatan, juga penderitanya imunodefisiensi atau mengidap HIV. Kemudian penetapan karakteristik subjek penelitian, yang pertama pengambilan data sampel berdasarkan kriteria inklusi, kemudian karakteristik sampel dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis biaya, length of stay, dan juga antibiotik. Kemudian penetapan outcome pada penelitian ini yaitu parameter outcome yang diharapkan adalah parameter outcome klinis. Outcome klinis adalah perubahan terukur dalam kesehatan, fungsi, atau kualitas hidup yang dihasilkan dari perawatan. Dalam arti lain, pada penelitian ini melihat sebab akibat antara penyakit yang hasil kesehatan dan keputusan mengenai intervensi perawatan medis, maka outcome klinis menjadi patokan pengukuran untuk mengetahui bagaimana hasil dari intervensi medis tersebut. Parameter outcome klinis pada penelitian ini adalah melihat tingkat kesembuhan dan kondisi tanpa gejala pasien penderita diare yang melakukan pengobatan antara menggunakan antibiotik Cefotaxime ataupun Ceftriaxone. Baik, yang selanjutnya yaitu poin ke-8 mengenai perspektif dan komponen biaya. Analisis data biaya dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing biaya medik langsung yang meliputi biaya antibiotik Cefotaxime atau Ceftriaxone, biaya obat penunjang, biaya peralatan medis, biaya akomodasi, biaya pelayanan medis, serta biaya laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Data biaya dikelompokkan menjadi 5, yaitu biaya total antibiotik Cefotaxime, biaya total antibiotik Ceftriaxone, biaya total terapi penunjang diare, biaya total gagal terapi, dan biaya efek samping. Biaya total rata-rata antibiotik Cefotaxime dan Ceftriaxone didapatkan dengan metode pokok keputusan. Nilai cost effectiveness didapat dari nilai ICER dan ICER. Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk menilai sensitivitas nilai ICER yang diperoleh. Baik, selanjutnya poin yang ke-9 yaitu mengenai penetapan metode farmakoekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antibiotik yang lebih cost effectiveness antara Cefotaxime dan Ceftriaxone untuk terapi diare akut infeksi pada pasien anak dengan metode farmakoekonomi analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analisis. Langkah-langkah penelitian cost effectiveness analysis ini dari mulai mengidentifikasikan masalah dan tujuan yang akan dicapai, lalu mengidentifikasikan alternatif untuk mencapai tujuan yang sama, dan melihat perbandingan atau perbandingan antara alternatif yang dipilih, lalu mengidentifikasikan menghitung biaya dari setiap alternatif, identifikasikan biaya dengan menentukan biaya langsung dan biaya tidak langsung dari setiap alternatif, mengidentifikasi dan menghitung efektivitas dari setiap alternatif, lalu menghitung cost effectiveness setiap alternatif, perhitungan rasio total biaya dengan total output yang dilakukan setelah diketahui total biaya masing-masing alternatif.
Lalu analisis data ini menggunakan suatu range input biaya dan efektivitas yang memungkinkan terjadi pada praktek sehari-hari. Tujuannya untuk menguji pengaruh biaya dan efektivitas terhadap hasil akhir. Lalu poin ke-10 yaitu mengenai penetapan analisis statistik. Analisis statistik ini dilakukan dengan uji independent test menggunakan program SPSS for Windows 18.0 dan tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui adanya perbedaan antara rata-rata biaya medik yang dikeluarkan untuk obat ceftriaxone dengan cefotaxime.